Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya, di mana pada video kali ini kita akan membahas tentang wiring diagram AC pada dozer Komatsu dozer 155A strip 6 ya. Jadi untuk komponen-komponennya bisa dilihat pada gambar. Yang bagian kiri itu adalah monitor panel, yang di tengah-tengah ini adalah controller AC, yang ini monitor panel, yang ini controller AC, yang ini relay-relaynya, yang ini motor blower, yang ini kompresor AC, yang ini adalah pressure switch, yang ini fuse boxnya ya, yang ini adalah termistornya, yang ini controller, dan yang ini adalah monitor panel. Nah, untuk power 24 voltnya itu bisa dilihat pada gambar. Power 24 volt dari baterai dia akan masuk ke fuse box dan akan melewati CB3 yang 20 ampere. Nanti yang dari CB3 20 ampere ini dia akan naik ke atas dan akan masuk ke masing-masing relay ya, dan dia akan standby pada masing-masing relay ini, atau bisa kita simpulkan dia akan standby di relay posisi konektor nomor 30. Nah, yang satunya itu yang dari 20 ampere fuse dari CB3 tadi, yang satu itu akan dibagi dan akan masuk ke fuse 5 ampere. Nanti dari fuse 5 ampere ini dia akan masuk yang satunya itu dia akan masuk ke relay, dan yang satu lagi itu dia akan masih sensingan ke controller AC, yaitu pembacaan 24 voltnya. Jadi seperti pada gambar 24 powernya itu seperti pada gambar dari 24 volt dia akan masuk ke CB3 20 ampere dan akan langsung standby di relay dan akan dibagi ke fuse 5 ampere dan akan masuk ke 24 voltnya si controller AC. Nah, untuk groundnya itu ground dari body yang pertama dia akan langsung masuk ke controller AC seperti pada gambar, dan yang satunya itu dia akan masuk ke pressure switch, dan output dari pressure switch dia akan masuk ke sensingan di controller yang membaca untuk si pressure switchnya. Jadi pada saat kita melakukan penekanan tombol pada monitor panel yang di kabin itu, pada saat kita mengoperasikan baik itu pengoperasian motor blower atau pengaturan temperaturnya, atau kita mengaktifkan switch AC-nya, dia itu akan mengasih sensingan si controller AC melalui kabel CAN. Jadi motor panel akan berkomunikasi dengan controller melalui kabel CAN-nya berdasarkan sensingan tombol yang kita tekan pada motor panel itu. Nanti si controller AC akan memberikan output berdasarkan sensingan dari motor panel, memberikan output berupa ground. Jadi controller AC ini memberikan output berupa ground untuk mengaktifkan relay ya, seperti pada gambar bisa dilihat. Nah, output yang berupa ground ini dia akan mengaktifkan relay ya. Dia akan mengaktifkan relay blower maupun relay kompresor AC, sehingga si relay akan aktif dan mengeluarkan output yang akan mengaktifkan motor blower dan si kompresornya. Jadi pada saat kita melakukan penekanan pada monitor panel, maka monitor panel akan berkomunikasi dengan controller AC melalui kabel CAN yang akan membuat si controller mengeluarkan output berupa ground ya. Jadi si controller akan mengeluarkan output berupa ground dan akan mengaktifkan relay dan mengeluarkan output berupa power yang akan mengaktifkan motor blower ataupun si kompresor. Nah, pada gambar juga terdapat temperatur ya, insert temperatur sensor atau bisa kita sebut dengan termistor. Nah, termistor yang terdapat pada evaporator itu dia akan mengasih tahu controller berdasarkan pembacaan suhu pada si termistor. Ketika suhunya telah tercapai, si controller akan membaca, oh, ini loh suhu settingan yang disetting pada monitor panel, misalnya disetting 18 derajat. Nah, suhu telah tercapai 18 derajat. Si termistor akan memberi sensingan ke controller bahwasanya suhu telah tercapai. Akibatnya controller akan memutus output ground yang mengaktifkan relay kompresor, sehingga relay kompresor akan mati dan membuat si kompresor berhenti bekerja. Nah, beginilah secara garis besar cara kerja pada wiring diagram AC dozer 155 dozer Komatsu ya. Nah, untuk perinciannya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Ya, ini kita akan bahas tentang wiring diagram blower AC ya. Jadi di sini kita akan fokus membahas wiring diagram untuk blower AC-nya. Jadi power 24 volt yang dari baterai dia akan masuk ke CB3. Dari CB3 dia telah melewati 20 ampere ya. Jadi dari 20 ampere ini dia akan masuk ke konektor nomor
dengan kode AC02 dan akan melewati fuse 5 ampere. Dari fuse 5 ampere ini dia akan masuk ke, yang pertama dia akan masuk ke controller AC untuk pembacaan 24 voltnya. Di saat yang bersamaan yang telah melewati fuse 5 ampere tadi, dia akan masuk ke relay blower AC dengan konektor AC03, di mana relay blower dan relay kompresor itu terletak pada bagian belakang jok operator seat. Berarti yang untuk blower ini dengan kode konektor AC03. Nah, pada AC03 ini power yang 5 volt tadi, yang melewati fuse 5 ampere tadi, dia akan masuk ke terminal nomor 1. Nah, terminal nomor 1 ini bisa kita sebut dengan terminal 85 ya. Pada 85. Nah, di saat bersamaan power yang 24 volt yang melewati CB3 yang 20 ampere tadi, dia akan masuk juga ke ini, ke relay ya. Seperti kita tahu di diagram sebelumnya itu bahwasanya pada masing-masing relay itu ada dua power standby ya. Jadi yang pertama itu dia 20 ampere dari CB3 dan yang satu itu dari fuse 5 ampere ya. Jadi yang untuk 30 ampere ini dia akan standby di nomor 4 atau terminal nomor 30. Nah, berikutnya untuk groundnya itu dari ground body dia akan masuk ke controller AC. Nah, bisa dilihat yang satu itu dari ground body akan masuk ke ground controller AC dan dia akan masuk ke power transistor ya. Jadi pada saat kita mengoperasikan tombol blower tadi, yang tombol blower yang di monitor panel kita tekan itu, yang pertama itu dia akan masuk ke controller ya. Monitor panel akan berkomunikasi dengan controller ini sehingga controller akan mengeluarkan output ground ya. Output ground yang di sini pada warna-warna biru. Nanti yang warna biru ini akan itu berupa ground, berupa ground. Sementara dia masuk ke relay. Di relay ini pada terminal 85 itu sudah standby power. Nah, akibatnya terjadi kemagnetan pada relay ini sehingga power yang nomor 4 itu dia akan menyeberang ke nomor 3. Akibatnya powernya itu akan masuk ke motor blower dan menyebabkan motor blower bekerja ya. Nah, di sini ada power transistor yang mengatur kecepatan si motor blowernya. Nah, ini adalah wiring diagram untuk blower AC-nya ya. Jadi blower AC-nya seperti ini diagramnya. Ini power transistor untuk mengatur kecepatannya. Untuk berikutnya itu diagram si kompresor AC-nya. Jadi untuk berikutnya itu diagram kompresor AC-nya. Sama halnya dengan dengan diagram sebelumnya, yaitu mempunyai power supply yang sama, yaitu power 24 volt dari baterai dia akan masuk ke CB3 20 ampere. Nanti dia akan masuk langsung ke controller AC. Nah, untuk groundnya itu dari ground body dia akan masuk ke AC01, kode konektor AC01. Nanti dari AC01 dia akan masuk ke groundnya controller AC ya. Nah, untuk powernya itu yang groundnya itu yang pertama itu dia masuk langsung ke controller AC dan yang satunya itu masuk ke pressure switch dan keluaran dari pressure switch ini akan masuk juga ke controller AC yang pembacaan nomor 4 yaitu pressure switch-nya. Nah, ini pressure switch masuk ke groundnya controller AC yang pembacaan pressure switch. Nah, untuk powernya bisa dilihat pada sini sama dengan wiring diagram, dia satu kabel dengan kabelnya si motor blower tadi ya. Tadi CB3 20 ampere, yang satunya masuk ke fuse 5 ampere langsung 24 volt ke controller AC. Yang satunya dia akan langsung masuk ke terminal 30 atau nomor 4 pada relay kompresor AC. Nah, pada saat yang bersamaan juga fuse powernya itu juga langsung masuk ke 85 pada relay kompresor dan relay blower ya. Jadi pada sebelumnya itu kan bisa kita lihat tuh ada dua power standby di masing-masing relaynya ya. Jadi ada dua power standby di masing-masing relaynya. Lalu pada saat kita mengoperasikan switch AC kita on kan, si motor panel itu akan memberi sensingan ke controller melalui kabel CAN sehingga controller mengeluarkan output berupa ground yang akan mengaktifkan relay kompresor AC dan membuat terminal 30 nomor 4 terhubung dengan terminal nomor 2 atau 87 sehingga
kompresor akan bekerja. Jadi untuk relay kompresor tadi dia kode konektornya AC03, dan untuk relay kompresor dia kode konektornya AC04 ya. Jadi blower itu AC03, kompresor itu AC04, sehingga bisa dilihat pada gambar ini si kompresor bekerja kan. Nah, jadi pada saat temperatur sensor yang di evaporator, ini kan EVA temperatur sensor dan inset temperatur sensor tuh, itu kita biasanya nyebut termistor. Pada saat termistor membaca suhu pada evaporator telah telah terbaca sesuai settingannya, maka si termistor ini akan berkomunikasi mengeluarkan sensingan ke controller, sehingga controller akan memutus ground yang mengaktifkan relay kompresor, sehingga relay kompresor akan mati dan memutus arus yang ke kompresor sehingga kompresor berhenti bekerja. Nah, ketika suhunya telah naik lagi, si termistor memberitahu ke controller, oh ini loh suhumu telah keluar dari range yang kamu setting. Nah, akhirnya si controller kembali mengeluarkan ground untuk mengaktifkan relay kompresor, sehingga relay kompresor akan aktif lagi dan mengeluarkan output yang akan mengaktifkan kompresor AC. Nah, hal ini terjadi secara continuity atau secara berulang untuk mempertahankan suhu temperatur yang ada pada evaporator, sehingga kompresor akan bekerja secara secara intermittent. Yani dia bekerja habis itu berhenti bekerja, habis itu berhenti bekerja berdasarkan pembacaan suhu pada si termistor yang terdapat pada evaporator ya. Nah, ini untuk aktual di unitnya bisa dilihat pada video berikut. Berdasarkan diagram yang telah kita pelajari sebelumnya, jadi apa yang terjadi ketika kita mengoperasikan switch AC ini, yang terjadi setelah kita melakukan pengoperasian ini adalah dia akan memberikan informasi kepada controller AC yang terletak di dalam box evaporator ini. Ada bagian sini ada controller AC. Nah, ketika kita mengoperasikan blowernya, kita operasikan blower, ini akan berkomunikasi dengan controller yang di sini, sehingga controller yang di sini akan memberikan output ground yang akan mengaktifkan relay pada relay kompresor dan relay blower sini, tergantung apa yang kita lakukan. Nah, di sini ada termostat. Termostat ini dipasang pada memutus groundnya si kompresor AC, relay kompresor AC. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini? Nah, yang dilakukan di sini adalah termostat ini mengambil ground langsung dari body, masuk ke termostat. Nah, yang keluaran sini akan masuk ke groundnya relay kompresor AC, sehingga ketika pressure pada sistem hilang, nah si controller AC tidak bisa memutus relay kompresor, sehingga ketika AC bocor, ketika sistem bocor pun yang terjadi adalah kompresornya tetap bekerja. Nah, itu yang bermasalah pada unit-unit kita. Nah, itu merupakan wiring diagram pada dozer Komatsu dozer 155 ya. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya di masing-masing relay itu ada dua power standby ya. Jadi si relay ini diaktifkan dengan cara mengaktifkan ground, memberikan ground yang dilakukan oleh controller AC ya. Jadi untuk cara kerjanya atau diagramnya telah kita bahas barusan. Jadi disimpulkan bahwasannya si controller ini yang berfungsi untuk mengaktifkan relay blower maupun relay kompresor, yang nanti relay kompresor ini diaktifkan dengan cara mengeluarkan output ground yang dikeluarkan untuk mengaktifkan masing-masing relay sehingga relay bisa bekerja. Nah, semua komponen ini terhubung secara langsung ya, jadi tidak bisa dihilangkan salah satu fungsinya, sehingga nanti ketika dilakukan lakukan modifikasi baik menggunakan termostat atau yang lainnya, itu ada sistem yang hilang dan akan membuat sistem yang lainnya rusak ya. Jadi untuk wiring diagram AC dozer 155 sekian yang bisa saya jelaskan.
nanti pada video berikutnya kita akan membahas tentang modifikasi menggunakan termostat dan juga fungsi dari pressure switch ini ya. Jadi nanti pada video berikutnya akan kita jelaskan lebih detail mengenai pressure switch maupun modifikasi menggunakan termostat. Jadi cukup sekian dan semoga bermanfaat tentang hal yang saya share. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.